Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Kali ini saya tidak menampilkan meja servis ataupun Windows. Di sini saya hanya menampilkan tampilan handphone ya, karena untuk memudahkan teman-teman untuk langsung mempraktekkan apa yang mau saya sampaikan ya. Karena pembahasan kita kali ini masih berkaitan dengan video kita sebelumnya, yaitu tentang handphone refurbished ya. Kalau kemarin kita sudah bahas apa itu HP refurbished, nah kali ini saya akan memberikan beberapa cara agar kita terhindar dari membeli HP refurbished tersebut ya. Jadi sebelum membeli alangkah baiknya kita teliti gitu. Ya baik, di sini saya akan membuka salah satu all shop ya. Ini bebas mau toko oranye, toko hijau, toko biru, toko apa kek, yang penting all shop ya. Karena kebanyakan korban yang membeli handphone refurbished itu ya kebanyakan belinya di all shop gitu, karena tergiur dengan harga murah. Nah maka kali ini saya akan memberikan cara agar berhati-hati ya, agar terhindar dari membeli handphone refurbished. Oke, caranya misalkan kita ketikkan saja HP yang mau kita beli, misalkan ya. Misalkan di sini saya contohkan Vivo Y17. Nah Vivo Y17 ini udah banyak ya, udah banyak handphonenya nih, harganya rata-rata sama di bawah 1 jutaan, 700, 72, 800 ya kan, 700. Nah ini di bawah 1 juta semua. Nah ini dari sini saya mau sampaikan cara pertama agar terhindar itu kita lihat dari harganya ya. Harga sama spek itu nggak masuk akal. Misalkan nih kita pilih yang mana, yang ini boleh. Di sini tertulis HP Vivo Y17 RAM 2/56. Wah gede banget nih. Smartphone 4G LTE ya kan. Ini harganya cuman 700-an ya, 72 atau 73. Nah dengan RAM 8/256 ini tidak mungkin ada yang mau menjual handphone dengan harga di bawah 1 juta ya. Ini udah udah pasti refurbished, karena dari spek sama harga ini udah nggak masuk akal ya. Karena pada umumnya kalau HP ori dengan RAM 6 atau 8, 6/128 atau 8/126, nah itu pasti harganya di atas 1 juta ya. Nah sedangkan ini banyak handphone yang di bawah 1 juta dengan menawarkan RAM yang amazing ya. Yang begitu besar. Nah ini dari harga dan spek udah gak masuk akal, ini udah pasti refurbished. Nah ini jangan dibeli. Kalau mau beli nih langsung ke Vivo officialnya, kalau memang Vivo ini. Nah kalau di Vivo official nih yang tadi kita lihat Y17s ya, ini di harga 1,2 ya. Ini untuk varian RAM 4/64 ya, sorry. Jadi untuk varian 4/64 dibanderol dengan harga 1.200.000-an ya, 1.300.000 lah. Nah sedangkan tadi yang jual asal-asalan, misalkan kita samakan ya 17s yang dijual toko yang Allahu alam siapa yang jual. Nah ini di bawah 1 juta ya, tuh ya 17s RAM-nya 6/6 katanya. Ini dijual cuman 720. Nah ini gak masuk akal, ini udah pasti refurbished ya. Itu caranya pokoknya. Dari segi harga udah gak masuk akal. Itu cara yang pertama, dilihat dari harga ya. Kemudian
Yang kedua, agar kita terhindar dari membeli HP refurbish, yang kedua itu kita cek dari website ya. Misalkan ke Oppo ya, Oppo A15s. Oppo A15s ini kan bilangnya RAM-nya nih 6/128 ya kan, 6/128. Nah kita cek nih di website resminya, kita cekkan Vivo Oppo A15s, apakah ada Oppo A15s ini yang varian 6/128 gitu kan. Nah di sini sudah terlihat nih 4 GB, RAM-nya 4 GB doang. Coba kita scroll ke bawah, kita cari bagian memori. Nah memori di sini dijelaskan bahwa Oppo A15s ini hanya mengeluarkan varian 4/64 dan 4/128. Nah jadi si A15 ini resminya tidak mengeluarkan RAM sebesar 6/128. Nah maka yang di all shop ini sudah jelas ini HP refurbish ya, karena resminya aja nggak ngeluarin 6128 gitu. Ini tiba-tiba ada toko yang ngejual A15s dengan varian 6128. Udah gitu harganya udah gak masuk akal, murah banget. Nah ini cara yang kedua. Jadi cara yang pertama dari harga, cara yang kedua kita cek langsung dari website resminya. Walaupun ada ya website yang sama-sama menampilkan RAM yang sama, akur gitu, misalkan kayak tadi Vivo Y berapa 17s ya. Nah kalau Vivo Y17s ini di website resmi juga dia memang ada RAM 6 tuh, dia memang ada RAM 6 ya. Ntar kita scroll, nah kita cari memori. Nah memori ada varian 4/64, ada 4/128, ada 6/128 nih. Memang ini kalau Y17s ini memang ada ya yang varian 6 nya. Nah cuman kalau memang di website resminya memang ada, memang mengeluarkan RAM segitu, nah tinggal kita fokus di harga berarti. Jadi kalau kita memang mau membeli misal Vivo Y17s, nah kita fokus di harga ya, jangan fokusnya di RAM, karena ya RAM-nya memang ada yang 6 gitu. Nah kayak gini, mana tadi, nah ini itu deh Y17s. Nah ini RAM-nya 6/128 ya, HP murah, full set, baterai sekian. Nah kalau di harganya masih 900-an, ini masih mencurigakan ya, masih mencurigakan. Ada kemungkinan HP-nya refurbish gitu. Jadi intinya kita bisa tahu HP-nya refurbish atau bukan sebelum membeli. Caranya ya gitu, caranya cek di website resminya, dan yang kedua cek harganya. Nah, kalau harganya di bawah 1 juta itu kemungkinan besar refurbish. Tapi kalau harganya 1 juta ke atas itu insya Allah real ya, benar HP ori. Cuma 1 juta ke atas juga harus sesuai dengan harga pasarannya. Kita bisa cek juga di Google apa di mana harga aslinya berapa gitu, biar nggak salah beli. Nah ini cara yang sebelum beli. Kemudian bang, gimana kalau HP-nya udah beli nih, udah saya pegang. Nah kalau udah kepalang megang mah ya udah pakai aja. Terus gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya sama, ada dua juga. Yang pertama itu kita bisa cek emailnya. Emailnya itu ada di dus ataupun bisa dicek langsung lewat dial ya. Ketikan bintang pagar 06 pagar, terus kita masuk ke Google, kita ketikkan email info. Nah di sini ada link paling atas email info, kita klik. Kemudian kita masukkan emailnya ya di kolom ini.
saya ada handphone Oppo A3s. Ini handphone ori ya, bukan refurbish, karena refurbishnya udah diambil sama user kemarin. Jadi kita gunakan handphone ori buat contoh aja, ini contoh ngecek email ya. Jadi kita masukkan emailnya di sini, terus kita ikutin petunjuknya. Ini suruh isi captcha ya, ikutin aja, baca dulu. Nah, memeriksa, jadi kita klik periksa. Nah, ini udah keluar nih Oppo A3s ya. Jadi kalau handphonenya resmi ori, info yang keluar ya bakal sesuai dengan apa yang kita cek gitu. Kita cek handphone Oppo A3s ya, nanti infonya 3s juga. Nah, nanti bedanya kalau HP-nya refurbish, misalkan HP refurbish Oppo A15s nih, kita masukkan emailnya, kita periksa. Nah, nanti yang keluar bukan A15s, bisa aja yang keluar merek lain, seperti misalkan Realme C1 atau HP ya yang lain lah pokoknya. Jadi info yang keluar itu tidak sesuai dengan handphone yang kita cek emailnya gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, caranya itu kita masuk ke Play Store, kita download aplikasi yang namanya DevCheck ya. Nah, ini yang warna hijau ini DevCheck, karena saya sudah install, jadi ini udah terinstall ya. Tinggal kita buka ya. Ini langsung saya praktekkan di handphone yang saya gunakan buat merekam ya. Ini handphone saya A9 2020. Nah, di sini tertulis RAM-nya sebesar 7,99, artinya 8 ya, 8 GB, dan internalnya 128. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan isi yang ada di setelan ya. Nah, di setelan ini coba kita scroll, kita cari penyimpanan ya. Nah, ini penyimpanannya sudah kelihatan 128. Kita cek lagi tentang ponselnya biar ketahuan semuanya. Nah, di sini Oppo A9 2020, RAM-nya 8 ya, internalnya 128. Nah, ini sesuai ya, sesuai dengan apa yang ada di DevCheck. Nah, ini artinya kalau handphone begini artinya ini handphone ori. Tapi nanti beda kalau handphonenya refurbish. Di DevCheck ini pasti lebih kecil. Ini pasti paling 3 atau 4 ya RAM-nya. Padahal di setelannya tertulis 6 atau 8. Nah, itu dikarenakan si HP refurbish tersebut sudah dimodifikasi ya untuk softwarenya. Maka dari itu saya harap dengan adanya video ini bisa menjadikan kita lebih berhati-hati ya dalam membeli sebuah handphone. Walaupun sebenarnya HP refurbish itu ya nggak jelek-jelek amat sih. Dengan harga 700 dapat RAM 3 misalkan, yaitu masih worth it. Cuman masalahnya kadang-kadang refurbish itu nggak bisa dipakai WA ya. Jadi WA sering terblokir kayak begitu karena ya tadi emailnya nggak sesuai. Dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan yang tidak bisa saya sebutin semua ya. Mungkin yang sudah pernah pakai itu yang lebih tahu kekurangannya. Tapi di sini saya tidak mau menghalangi atau membatasi ya, keputusan ada di Anda. Dan mungkin cukup sampai di sini ya perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang pas, bisa diluruskan di kolom komentar. Oke, terima kasih.